kita harus bicara dulu terkait undang-undang. Yang jelas ada undang-undang yang mengatur terkait pengumpulan uang atau barang. Jadi donasi atau pengumpulan uang atau barang itu ada undang-undangnya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah 28 1980 dan juga Permensos. Itu turunannya yang mengatur tentang pelaksanaan terkait pengumpulan uang dan barang atau yang disebut dengan donasi. Itu sih dasar hukum sebenarnya yang mengatur tentang donasi yang saat ini sedang diributkan sama pihak Novi dan juga pihak Agus. Bang, uang dan Bicara menyalahgunakan ini kita lihat dulu, karena kita bicara pemberi donasi atau penerima donasi itu kan harus ada MOU atau kesepakatan yang dibuat di awal, atau harus ada perikatan perjanjian. 1320-nya harus terpenuhi dulu nih, karena dari awal permasalahan ini mencuat adalah karena pihak Agus selalu menyatakan tidak pernah ada perjanjian antara pihak Agus dengan pihak Novi. Tapi pihak Novi menyampaikan bahwa ada perjanjian dibuat. Sekarang bicara perjanjian dibuat pun harus terpenuhi dulu 1320-nya. Perikatan perjanjiannya seperti apa, sah atau enggak, atau batal demi hukum dan lain sebagainya. Nah, bicara Agus katakanlah dalam hal ini akhirnya menggunakan uang, ya tentu tidak semata-mata juga karena memang pihak Novi juga menurut saya kurang bijaksana, ataupun pihak BSU juga kurang bijaksana. Karena apa? Mereka kan sebagai public figure yang membantu, tujuan awalnya memang mulia, ingin membantu donasi untuk orang yang memang membutuhkan. Tetapi harus digarisbawahi bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait donasi, harus digarisbawahi bahwa yang bisa meminta donasi itu kan minimal harus yayasan. Yang dalam hal ini Novi bicara bahwa mereka meminta donasi lewat yayasan. Tetapi mereka menyertakan nomor rekening pribadi atau personal. Itu yang seharusnya dari awal tidak perlu terjadi. Awalnya kan itu yang menjadi kemelut. Sehingga nilai donasi yang dikumpulkan melalui yayasannya Novi itu kan nggak terlalu besar. Kurang lebih setahu kami cuma 35 juta. Sedangkan total nilai yang diterima sama Agus kurang lebih sekitar 1,5, informasikan seperti itu, ya kan? Nah itu saya pikir yang menjadi awal mula kenapa terjadi perselisihan itu. Tim lapor ini kan menurut hemat kami tentu sebagai praktisi hukum sangat tidak elok lah, apalagi pada akhirnya kan di kedua belah pihak ini ada advokat-advokat juga yang saling serang dan saling menjatuhkan satu sama lain. Saya pikir sih kami sebagai advokat tentunya sebagai praktisi hukum yang memiliki profesi yang mulia tentunya harus memberikan advice yang baik buat masyarakat. Jangan juga pada akhirnya kedua belah kan seperti sekarang melebar kemana-mana, kan udah tidak fokus pada substansi lagi, sudah tidak fokus lagi pada permasalahan yang sebenarnya, sehingga terjadilah kasus-kasus yang dihadapi Denny Sumargo dengan Farhad, Abbas dan lain sebagainya. Harusnya ya tidak bijaksana lah menurut kami tentunya. Tapi kalau misalkan yayasan pun, jadi gini, di dalam aturan undang-undang itu jelas, kalaupun memang nanti pihak Novi, kalaupun memang melalui yayasannya, tetapi yayasan menyelewengkan atau tidak menggunakan sebagaimana mestinya, itu juga ada pidananya. Itu ada pidana juga dan ada dendanya juga, walaupun memang tidak besar. Karena apa? Itu dia tadi saya sampaikan bahwa terkait undang-undang pengumpulan uang atau barang atau donasi ini sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh yayasan atau organisasi masyarakat, tidak bisa melalui perorangan. Dan itu pun sebenarnya bicara undang-undang itu harus melalui Permensos, izin bupati, izin lurah dan lain sebagainya. Bahkan daluarsa waktu untuk pengumpulan donasi pun dibatasin kurang lebih 3 bulan. Boleh perpanjangan 1 bulan. Itu aturan sebenarnya yang mengikat terkait undang-undang donasi atau pengumpulan uang dan barang itu. Sama seseorang, lantas ternyata begitu animo masyarakat atau banyak donatur yang memberikan donasi kepada saya, kepada rekening saya, secara faktualnya itu adalah menjadi hak milik saya. Saya mau apakan uang itu terserah saya. Cuman memang etikanya dalam hari ini Agus Salim tentunya
harusnya mendapatkan advice juga dari pengacaranya bahwa harus ada etika, di mana memang saya pikir sih sebenarnya kalau dibicarakan baik-baik sebenarnya akan selesai, karena dari awal ini sudah masuk ke, mohon maaf izin menyampaikan ke beberapa advokat atau yang menurut saya sih kurang tepat untuk bisa mengadvise klien dengan baik. Jadi akhirnya perpecahan dan keributan yang terjadi sampai sekarang ini dan melebar kemana-mana menurut saya, karena bagaimanapun juga uang donasi itu diberikan sama donatur yang pastinya ikhlas, artinya dia mau memberikan karena memang keikhlasan dia. Bicara dan donatur itu tidak bisa kita kontrol siapa yang ngasih, dari mana dia ngasih, berapa dia mau ngasih. Sekarang kalau bicara ngasih 1.000 terus dia nuntut kembalikan uang saya karena tidak dipergunakan untuk mengobati matanya, 1.000 itu emang bisa cukup untuk apa juga kan gitu, logikanya kan di situ. Kita memang harus secepatnya ditangani, karena bagaimanapun juga ini tadi menyangkut kegaduhan yang terjadi akibat satu kasus yang sebenarnya tidak harus ramai seperti sekarang. Ya Kanopi tentu sebagai pemilik yayasan ya harus dimintai keterangannya, karena kita tahu histori beliau juga dulu memang ada beberapa kasus terkait bayi dan lain sebagainya yang sampai digeruduk juga karena soal izin yayasan dan lain sebagainya. Saya pikir memang dalam hal ini pemerintah khususnya Permensos boleh punya kewenangan untuk memeriksa Novi untuk mengecek keabsahan atau validitas yayasannya. Ya untuk apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya donatur ngasih 1.000. Ngapain mau saya tanyain 1.000? Emang cukup buat apa juga saya nyumbang 1.000? Emang cukup buat ngobatin mata dia? Ya kalau bicara kita sebagai donatur yang memberikan keikhlasannya, rezekinya untuk pengobatan dia, ya udah bicara ikhlas, ya ikhlas itu kan tidak perlu lagi saya menanyakan untuk apa. Ya bicara itu tadi kembali ke etikanya Agus, dan Agus saya saja sih sebenarnya. Kalau dia dari awal ada etika baik, menyampaikan bahwa saya sudah melakukan pengobatan dan lain sebagainya, tetapi memang dokter menyarankan begini, ada uang lebih nih, nilainya sekian, bagaimana kalau misalkan saya manfaatkan atau saya gunakan untuk kepentingan ini, saya pikir nggak akan ada masalah sampai segini ini sih. Gitu sih. Berarti Boleh saja, siapapun boleh. Bicara nanti terbukti salah atau benar itu kan nanti cukup atau tidaknya alat bukti atau saksi yang mereka hadirkan untuk terpenuhnya unsur yang mereka tuduhkan. Itu sih.